Hi, what's up bitches? Welcome back to Thoughts Brutally True Podcast in Raw Opinions. And ya hari ini emang kita kebetulan setnya beda lagi ya guys. Karena hari ini kita ada tamu. Betul sekali. Dan di sini kita ada musisi-musisi yang cantik, yang ganteng nggak tahu sih soalnya mukanya ketutupan. Betul. Ter, lu kenapa anjing? Ya, gue ngikutin bintang tamu kita aja. Ter, serius aja lah. Ter, Apa? yang serius dong lu. Apa? Pakai kacamata lu lagi Jadi lo. pakai kacamata. Gue buka aja kalau gitu ya. Iya, buka aja. Bukan! Dan hari ini, kalau kita mau ngomongin sesuatu, kebetulan ada tamu dari industri musik skena indie, anjay. Tuh, indie banget kita. Indie banget guys. Jadi mungkin kita kenalin dari sebelah dulu kali ya. Ya, boleh. Silakan perkenalan dulu, boleh? Halo, nama gue Sade Susanto, gue penyanyi dan penulis lagu. And I'm scared, Mom please pick me up. I'm in danger. Boleh. Okay, next we have In here we have Rejected Money, or you can call me Am. Follow Rejected Money here. nanti. Kita masukin ya. Nanti kita masukin plugnya semuanya aman. Plugnya semua masuk. And then last but not least, of course. Oke, halo. Kalau di Rejected Money, gue Accepted Money ya. Ini bukan gue guys. Bener. Makanya ini ya gue hustle ya. Hustle culture aja. Asal dulu bagus hasil. Nama gue Tere. Hai. Halo. Halo. Dan kerjanya sebagai apa? Kak Tere ini? Apa aja? Apa aja? Oh, kalau nggak ada ya guys. Kalau nggak ada ya guys ya. Banget ya anaknya. Super good guys. Nah, tapi kayak nih dari tamu-tamu kita nggak ada korporat sama sekali ya sih. Ya kagak. Ini bukan podcast korporat gitu. Podcast apa nih, Ter? Agak susah juga ya kalau lu nanyain gue kayak gitu. Ya, gue udah nungguin gimmick lo sih dari tadi sebenarnya sih. Jangan dong. Jing, Tapi kalau gini. gue sih gini aja Sebutin deh. aja. Kalau gue sih lebih kayak gini aja. Ya. Bisa diem tuh. Capek gue mau nyender. Lawak lo. Kita Aduh, juga nggak ada ada tamu di belakang ya. Ya ada tamu-tamu betul. Dada dulu boleh. Nggak ada kamera aja sih. Enggak kelihatan dia udah nggak apa deh. Nggak ada ya. Tapi BTW nih kita kan mengundang yang lu bilang nih dari skena musik Indonesia gitu. Buat Iya. anak-anak mungkin skena gitu ya jatuhnya. Tapi kan lu ngata-ngatain skena musik Indonesia tuh. Itu nggak salah sih. Gimana tuh? Karena Lo gue klarifikasi dulu nggak kalau gitu? Gak mau. Gue mau ambok. Guys, kita mau di cancel ya. Nah, jadi emang kayak waktu itu gue bikin podcast soal skena musik nih karena kayak gue emang kayak pengen ngajak ribut anak-anak skenanya aja sih yang jadi begitu. Emang bener gak sih kayak skena musik tuh seperti itu yang kayak jadi kayak kalau misalnya lu suka satu lagu terus lu dikatakan lu mas lagunya kampungan, gue benernya begini, emang kayak gitu ya? Iya gak sih? Ayo, I mean like, iya Oh, and no gitu. Nggak, maksudnya kayak kalau ini observasi gembel gue aja ya. Gak apa-apa. Annabelle. Rasa gembel. Nah, kalau menurut gue, sebenarnya tuh skena tuh hasil produk dari senioritas gitu loh. senioritas. Jadi kayak orang-orang yang mendahulu kita yang emang mereka udah solid, mereka punya kredibilitas, terus mereka bangun komunitas yang emang percaya sama apa yang mereka omongin gitu. That's where the judginess come from, in my opinion ya gitu. Oke. Kredibilitas itu yang jadi modal tukar menukarnya, barternya gitu. Kayak makin kredibel apa yang lo omongin, komentar lo tentang subculture, tentang skena, tentang musik, musisi, itu yang membangun kredibilitas lo dan itu yang bikin lo makin kuat di komunitas. Menurut gue gitu sih. So maybe that's where the judginess comes from. I see. Kayak gede-gedean influence gitu lah ya bahasanya kayak gue lebih berperan penting nih. Iya, lo tahu daripada lo gitu. Can I add Boleh banget. Selain gue setuju banget sama Sade. Tapi menurut gue selain itu juga kita tuh ada tendensi kayak suka banget bikin cult. Kau Cult yang kayak bikin gimana sekte anjir. Iya, bukan agama juga ya, coba kayak kita tuh act like a cultist gitu. Kalau kita we like something, kita terlalu radikal sama hal tersebut gitu kan. Karena padahal kita nggak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya salah gitu. I see. I think that is
coming from that gitu, karena mereka pertama judginess, mereka ngerasa diri mereka lebih baik gitu, and then dia ditambah kayak the cult like gitu, jadi begitu. Jadi begitu. Iya. Ini cult the. Oke, Makanya jadi kemarin Hindia tuh ada macam-macam bangkai. karena itu. Betul. Nutup mata gitu. Biar kagak ketahuan gitu kan ya. Gitu. Betul. Tapi iya sih emang kadang-kadang kalau misalkan udah ada komunitasnya dan segala macam, mereka tuh lebih ya protektif sama apa yang mereka suka dan apa yang mereka percayai sih. Ya. Ya sebenarnya itu ngejustifikasiin kenapa skena begitu, tapi enggak anjing. Kayak fuck you anjing. Gue gitu deh. Pasti dimarahin. Ya enggak, gue emang di sini tujuannya ada ngajak ribut aja sih. Betul. Biar beropini semua. Ya, tapi kalau ngomongin soal skena nih, kan orang-orang tuh mikirnya tuh kebanyakan ada skena itu adalah mereka yang berasal dari label-labelnya atau musisi itu dari label-labelnya tuh label yang independen gitu. Makanya dari situ kan subculture skena atau indie itu muncul. Cuman yang menurut kalian tuh itu sepenuhnya benar atau enggak juga, atau kayak dari major label pun juga bisa dihitung skena gitu menurut kalian? Oh, that's a good question. Ya, mungkin M mau jawab, dari tadi kan belum ngomong. Ya kalau kalau mau ngomong apa aja bebas kan, mukanya udah disensor ya. Iya. Kemarin juga dari sensor. Pengen ngomong gitu kan. Jujur, gue tuh gak terlalu ngerti kayak apa namanya skena, kecuali kayak ya mamang-mamang gitu kan pakai baju Megadeth. Nah itu yang gue tahu soal skena gitu kan. Atau pakai tote bag ya. Atau pakai tote bag gitu kan. Nah, itu gue gak tahu tuh sisanya. Tapi ya emang sih dari yang gue rasain dari perskenaan ini, ya senioritasnya tuh kenceng banget guys. I see. Susah bener mau masuk industri kalau misalnya lu bukan musisi, apalagi kayak gua gitu kan kerja 9 to 5, tapi gua giliran mau masuk musik tuh kayak orang-orang kayak ada beberapa responden skeptis lah gitu. Oh berarti ini M ini bukan ini ya, bukan full time musician ya berarti ya? Bukan, inginnya sih begitu, cuman kan kebetulan ya duit juga. Iya. Tapi 9 to 5 lu 9 to 5 skena gitu nggak, yang kayak kerja di kayak apa, mungkin yang kayak apa USS gitu, Wiseword Journal, Gilfy. Kebetulan ada kerjaan-kerjaannya nih kayak skena gitu kan. Oh ada oknumnya. Ada oknum di dalam sini. Siapa tuh kalau boleh tahu tuh? yang pasti bukan dari Pak. Lu harus nyebutin full nama gue gitu ya. Jangan aja dikenalin. Biar makin ingat gitu loh, nonton kita nggak apa-apa. Kerjaan Iya. skena bukan. Oh berarti tadi ada yang begini tuh. Hitungannya kerjaan skena ya? Banyak orang tuh menganggapnya gitu. Kalau kantoran tuh katanya kan itu 9 to 5 yang kantoran, yang white collar itu kan kayak kurang gitu, kurang skena gitu kan. Kalau skena kan kerja ada kayak di ya kayak begitu-begitulah, ada kerjaan-kerjaannya. Ada level, there's level to this gitu dah. Gue baru tahu loh ada labelnya anjir kerjaan Lalu nggak skena anjing. Emang makanya gue nyari ribut skena anjir. Soalnya biasa aja lu basic. Oke. Sebutin tinggal gue MCR. My Chemical Romance. Bahkan nggak tahu anjing. Black Parade, Nana, Helena mau apa lu? Nana bukannya Peggy Go ya? Ada Sija. Ada juga. Sorry aku bukan skena. I can explain. Ini klaim yang ini kita nggak mau backup. Ini klaimnya tidak kita backup. Ini pendapat pribadi oknumnya gitu ya. Gue sumpah gue bukan anak skena. Apa sih maksudnya kalau misalnya definisi anak skena menurut kalian? Kayaknya Skena ya. Ya, boleh kalau gitu menurut kameramen di sebelah sana. Jangan dong. Udah coba. Lu memang menurut lo apa? Terlepas gimana? Menurut gua, kamera close up dulu. Ya. Mau intens. Kontol. Tapi gini ya guys, terlepas kayak memang ada beberapa sentimen terhadap skena, tapi bukan berarti kayak apa ya, skena itu kayak sesuatu yang buruk gitu. Kayak menurut gua itu juga kayak membuka jalan untuk beberapa orang yang musik. Terus kayak gimana sih bang caranya buat masuk ke industri, terus mereka biasanya ngasih insight yang bagus gitu. Ada pengituan juga ya. Ya ada perspektif lainnya kalau menurut gua. Cuman ya di satu sisi ya ada hal-hal yang berbau senioritas yang mungkin Tere ataupun Sade bisa jelaskan lebih lebih lanjut. Tapi dari gua sendiri sih gua ngalamin sesuatu yang kayak cukup apa ya, bukan mengerikan sih kayak traumatizing lah terkait perskenaan ini gitu. Baca. Ada peloncoan juga. Ada apa nih trauma nih? Kita mesti suka bahas trauma ya guys. Waduh, kalau misalnya trauma ya
trauma itu lebih kayak, jadi gue pernah kayak latihan musik gitu, latihan nyanyi sama Tere, kan Tere kan guru vokal gue, vokal director, vokal, pokoknya everything lah. Jadi Sama lu gak ada. iya, nggak ada. She works on anything guys, I swear to God, she works on anything. Accepted money. Iya, Accept money. she generates me money. Anyway, terus udah nih, gue nyanyi lagunya Shout Out to Bila Indrajaya, gue nyanyi salah satu lagunya. Terus Niscaya, yang Niscaya, tapi kayak entah kenapa pas kayak gue coba-coba nyanyi, ada sekumpulan orang-orang, ya dia skena jazz gitu sih. Terus kayak mereka yang kayak kayak ngata-ngatain gue, kayak ngomong, iya bang, ini kayak gitu bang, yang kayak di lapo-lapo gitu bang. Nah, Lapo. Ini depan muka lo sendiri ngomong kayak gitu. iya depan muka gitu. Dan ngomongnya teriak gitu, pakai aksen Batak tuh. Iya bang, kayak di lapo-lapo itu bang. Gitu. Persis kayak gini. Ya kan kalau gue kan memang dari sana diimpornya, jadi bisa gitu mirip. Wah ini emang produk-produk ngeri sedep gitu. Betul. Gak salah. Bang pulang lah bang. Kita makan mie goma. Aduh pulang bang. Dan cocok kalian. Iya resmi. Nama gue buka Tapi ada ya peloncoan, maksudnya senioritas yang kayak gitu. Karena gue kira tuh justru orang-orang yang di dalam itu, maksudnya yang di dalam industri itu kayak cukup merangkul, cukup solid gitu loh maksudnya. Kadang-kadang sih gue ngeliatnya juga kayak begitu gitu. Ternyata ada juga ya. Gitu. Pasti di mana-mana sih. Tapi gini, it depends on people yang di sekitar situ. Menurut gue, kebetulan dia ketemunya sama orang yang enggak banget. Gitu. Mahal sih. Dan hidup. Dan menurut gue tuh itu kayak gitu tuh punya sifat negatif gitu selain senioritas menurut gue karena elitis juga. Jadi mereka ngerasa their music taste itu better than anyone gitu loh. Basically gitu. Oh sering banget sih. Itu banyak sih. Iya. Banyak sih. Gue kalau misalnya nggak denger si A, si B, si C, lu kurang gaul guys. Aduh iya. Gua ngerasa dulu pas SMP dulu pas Lana Del Rey belum kedengeran banget tuh ya pas 2012 tuh ya, atau nggak kayak Foster the People gila, all the other kids apa lagu tentang tembakan sekolah Kan tadi kita ngomongin kayak sedikit tentang senioritas gitu, itu kan jadi tantangan juga atau hambatan gitu lah ya untuk existing atau apapun lah gitu. Menurut kalian tuh selain senioritas ada nggak hambatan untuk existing di industri musik ataupun ya di skena atau independen kayak gini gitu? Duit ya. Benar. Gue jabarin, Bro. Lu kalau punya lagu pasti butuh music producer. Betul. Terus lo butuh juga namanya mixing master engineer. Itu minimal. Ya buat cakepin lagunya gitu betul. Kadang lo butuh yang namanya session player. Kalau misalnya produsernya nggak begitu bisa main keyboard. Kayaknya gue butuh session player main keyboard, atau dia nggak bisa main drum. I think better main drum yang real gitu. Kita butuh drummer gitu. Ini berarti buat kayak ngisi beat gitu ya? Iya, basically gitu. Belum lagi kalau lo nyanyi, suara lagu agak kurang-kurang, tapi kan lo mau efisiensi waktu karena lo sibuk banget nih, butuh vocal director. Belum ini operator yang ngejalanin tuh 1 shift, 2 shift gitu kan. Betul. Nah, itu menurut gue makanya faktor uang. Bukan umur lagi. Bukan dong. Ya, umur juga mungkin lah ya. Kalau udah terlalu tua juga kayak susah gitu kan produser ya. Gitu. Kan umur juga termasuk dah. Kita nggak pernah tahu juga kan. Bingung gue paham. Kayak itu gimana deh? Uang sih definitely itu. Cuma mungkin gue mau menyorot juga banyak banget musisi-musisi bedroom yang emang making it in the industry dengan fasilitas, maksudnya kayak teknologi like a really kayak sekarang udah canggih banget gitu. You can produce anything from your bedroom gitu. Kayak kalau misalnya lo mau rekaman audio nggak punya noise cancelling stuff gitu, ya udah pakai selimut gitu kan, atau di dalam lemari gitu. Musisi-musisi nggak gini. Pada dasarnya seniman itu kan orang kreatif gitu. So the creativity doesn't stop in the craft, it also comes during the production gitu. Caranya gimana untuk meminimalisir pengeluaran?
tapi hasilnya juga maksimal gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, maksudnya kalau misalnya ada uang, maybe it would be helpful karena berarti hasilnya akan jauh lebih bagus. Terus kita bisa bikin visual yang lebih oke buat marketing. Mungkin kita bisa bikin music video kalau misalnya ada modal lebih. Mungkin kalau misalnya mau naikin media sosial pakai boosting, media buying, atau misalnya banyak banget lah apa yang bisa dilakuin sama uang gitu. But to start a music career, I don't necessarily think money is the issue. I see. Yeah. Karena seniman di satu sisi kan mereka nafasnya dari karya guys. Betul. Wah, gila. Gua nemu itu di shorts YouTube. Buktikan dengan karya. Iya, buktikan dengan karya gitu. Iya. I see. Jadi Emang ya selama bisa berkarya mah. And there is nothing wrong in art sih. Wrong or right gitu. Mulai aja gitu. Yes. Yang paling protes ya anak-anak skena itu gitu. lagi. Komen. Bentar. Nggak kayak, tapi menurut gue kayak kalau misalnya kita ngelihat perkembangan anak-anak skena, quote-unquote skena gitu, banyak kok sebenarnya yang emang making it, atau malah justru mereka dapat street cred karena mereka tuh start off minimum gitu. Kayak anjir dia bisa loh ngewujudin karya kayak gini cuma dari tempat tidurnya doang cuy gitu, atau nggak kayak anjir dia bisa ketemu sama dia cuma gara-gara dia main kesini gitu. Jadi at the end of the day kembali lagi kayak there's a lot of factor that yang menyumbang gitu kesuksesan seorang musisi gitu. Tapi kayak salah satu faktornya gue nggak mau sih kayak mengamini atau memaklumi kalau skena adalah kunci dari kesuksesan musisi gitu. Betul. Iya ntar mereka gue gede itu kan kita yang naikin musik Indonesia. Iya gitu. Kayak kayak suka musik kita, great, thanks gitu. Kayak berhenti di situ aja harusnya sih gitu. Atau mungkin kalau misalnya gue bisa ngerasa apa sih perannya skena gitu dalam kesuksesan seorang musisi, maybe word of mouth-nya kali ya gitu. Ketika yang membicarakan musik lo adalah orang-orang yang emang udah berpengalaman di industri musik dan mereka mengatakan bahwa enak juga nih musiknya gitu, that's an additional credibility towards your art gitu. Apakah pendapat mereka valid? Gitu, kayak depends gitu. Ada kok anak skena yang emang bener-bener kredibel, ada anak skena yang kayak asal bacot doang. Tapi kayak at the end of the day, word of mouth is a publicity and every publicity is a good publicity. Gitu. Oh iya betul. Exactly. Amen to that. Itu kata easy, nggak juga sih, nggak kata easy juga sih. Gue jadi inget, Apa? gue jadi inget ceritanya Steve Lacy waktu awal karir yang tau nggak yang di TikTok Bad Habit. Tahu. Bad Habit. Betul. Nah, betul, nggak salah. Dia tuh awal-awal karirnya Sorry. waktu dia masih di ngeband sama The Internet, dia vokalisnya Sid. Skena banget ya gue bahasanya. Gue berarti orang yang lo benci ya? Enggak juga sih. Lihat nanti. Benci is a heavy word. It's a very strong word. Never easy. Iya kan gue berat soalnya. Bukan gitu sih. Ngaca kontol. Oh iya. Gitu. Enggak ada sponsor. Oke, gue lanjut. Iya lanjut. Sorry. Alright. Well, dia tuh cuma gunain iPhone, GarageBand di iPhone-nya dia. Untuk merekam bass, untuk merekam vokal, untuk merekam keyboard. I think limitation also make musician more kreatif. Iya, ngedorong musisi untuk lebih kreatif untuk I see. Untuk gimana nih cara ngakalin limitation ini gitu. Oke. Creativity berarti memang kalau untuk seorang musisi itu berarti memang ini ya, kuncinya bukan yang kayak how good you are but how creative you are. Karena itu juga tercermin nanti di output lo juga nggak sih, whether it's music, beats, or anything. Ya, how resourceful you can be gitu juga kan. Misalkan, gue pengen suaranya lebih menggema, oke lah gue rekam di WC gitu kan contohnya. Yang kadang-kadang kayak, oh ini vokalnya atau audionya bagus sih di sini nih. Wow, kan. Terus ada suara air. Deh, airnya matiin. Deh, mama pengen berak mah. Itu bisa sampel. Iya itu bisa disampel, exactly. Jadi kayak shout out tuh Biru Baru tuh pernah cerita di salah satu lagunya mereka itu ada sampel AC bocor. Jadi mereka ditangkap gitu sama either wadah atau ember gitu. Terus pas mereka lagi produksi, mereka mendengar the constant
kayak beat dari Asap air tersebut, AC gitu, mereka rekam. That's a very good example of like sederhana pun juga bisa jadi sesuatu kalau misalnya digunakan kreativitas yang tepat gitu. Iya. Eat that skena bitches gitu. Tapi itu jadi bikin gue keinget sama ini sih. Kayak waktu itu gue sempat ngeliat interviewnya Phineas kalau nggak salah di acara Jimmy Fallon. Ngomongin hal yang sama juga. Kayak dia tuh ngambil dia ngambil sampel dari bunyi ini lampu merah. Kalau misalnya nunggu waiting kayak Oh iya. itu dipakai tuh. Ya, itu jadi kayak jadi bass beatnya buat lagu Bad Guy yang tapi kalau dengerin ada bunyi tek. Betul. Ya itu dari lampu merah ya guys. Nah, gitu. Jadi emang kreatif. Liput juga yang apa namanya light switch itu juga dari tetekan lampu banyak banget. The Liput. Iya Liput. Oh Charlie Put. Sorry. Tapi artis-artis western ini nggak ada yang tertarik ya, sampling Mama Batak lagi marah gitu kan? Mana tuh? Coba cosplay. Coba gimana? Itu coba marah-marah pakai Mama Batak, gue yang nyanyi. Siapa tahu di sini nanti mau dijadiin produser teksnya silakan. Ya coba lu marah-marah Mama Batak coba ya. Coba ya, gue kodamnya dulu. Kevin. Kenapa Kevin anjir? Siapa Kevin? Kok lu mau ngotong proses kreatif sih? Oh sorry. Tunggu, kurang Batak namanya. Oh perang Batak. Binsar. Atau Ya Pakai topengnya. Topengnya gak apa-apa. Nah, oke angkat dulu. nama universal di Batak. Betul. Bisa lu top bing. Kan gue berkeluar dari single gue mau mati. Gue mau ditambak. Gue punya tambak. Aduh, gue belum jadi lengkok. Kalau mau tambang masuk. Sorry. Nanti di-cut ya, Dwi. Dwi lanjut aja Dwi. Gue baru 12 episode. Tujuan acara ini adalah kita kena cancel. Sukses. Aduh. Isu sensitif itu ya, gak boleh. Jadi itu adlib lah kurang lebih ya. Kevin gitu. Luhut silakan bebas. Kevin. Kayak gitu. Ada delay-nya. Tapi ngomong-ngomong soal isu sensitif juga gitu kan. Ini dari tadi nih kontennya bagus ya, gue jadi bridging-nya kan gampang gitu dan kan kayak banyak bukan isu sensitif ya, tapi banyak banget musisi tuh yang menggunakan banyak isu di sekitarnya mereka untuk dijadikan proses kreatif jadi musik gitu. Kayak kita ngelihat mungkin beberapa band ada yang membahas soal isu politik, ada yang membahas kayak perang dan damai juga gitu. Oh, Dewa 19. Gue sih gak mainin contoh, tapi ya salah satunya tuh itu kayak Wind of Change-nya Scorpion juga mungkin kayak gitu kan. Itu kalau kalian tuh, menurut kalian tuh kayak gimana tuh? Musisi yang memutuskan untuk kayak mengambil isu yang agak nggak umum dan sedikit sensitif gitu mungkin. Oke, menurut gue sih itu kebebasan berpendapat dia. Menurut gue tuh art itu freedom of speech juga. Cuma bentuknya seni, udah itu aja gitu. Jadi kalau misalnya gue sih bebas-bebas aja, orang mau nulis apa aja. Kayak orang bahkan kayak apa? Do you guys hear Pink Guy? Joji Frank Joji. Itu bikin lagu kan random banget ya. Sebenarnya itu kan lirik-liriknya super degenerate ya. Cuman kan itu kan ujungnya jadi art juga gitu ya. Betul. Kayak liriknya tuh kayak buku asik, sudah asik. Cuman kayak ya udah. It's just art and it's fun to hear, to listen to aja. Oke. Kalau menurut Sade? Ya gue sama sih, I think I will echo their answer. Mungkin kalau misalnya untuk agak product placement sedikit ya Wak ya. Jadi sebenarnya boleh. Archipelago Fest waktu itu pernah kerja bareng sama Whiteboard Journal. Kita bikin sensus musik kita namanya sebuah survei. Partisipannya udah lebih dari 7.500 orang. Dan ketika ditanyakan mengenai apakah sebenarnya musisi harus mempertanggungjawabkan konten dari lirik mereka, mayoritas hampir 50% dari partisipan survei itu mengatakan mereka tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama isinya gitu. As long as ya lagunya enak, as long as mereka tidak mengganggu siapa-siapa gitu. Pada dasarnya hakikatnya seperti itu. Pasti ada orang yang akan mempermasalahkan konten dari musiknya. Ada juga orang yang mungkin kayak totally kayak
I don't care, art is art gitu. Tapi at the end of the day bottom line-nya orang tuh nggak peduli gitu. Sebenarnya kayak Kira-kira kalau misalnya jadi jadi limitation tuh apa ya? Kira-kira art tuh nggak boleh yang kayak gimana gitu? ya Kalau misalnya kayak dari Kok jadi situ yang nanya? Ya kalau kan sih, Kan kita yang pakai aja yang udah biarin sih. Kita terus aja gua. karena iya kan kalau misalnya gue kadang-kadang juga mikir tuh kayak hal-hal yang ya pokoknya suatu hal yang tidak bisa saya jelaskan di kamera. ya Cuman Ya, itu enggak coba bikin liriknya dan ternyata nyambung gitu. Tapi kayak kalau misalnya gue nulis ini fix di cancel gitu. let's talk about cancel culture gitu. Coba kalau misalnya kita discuss sebenarnya cancel culture itu is it a myth or is it a ini Ya. ini persis banget waktu itu Mas Teguh dari Archipelago Fest pernah bahas ini juga di Jakarta Music Con ketika dia memaparkan hasil konten hasil researchnya. Dia bilang kalau misalnya sebenarnya cancel culture tuh produk dari algoritma juga gitu. Algoritma sosial media kita. At the end of the day people get cancelled, trending di Twitter, yada. Kehilangan apa? Kemarin kita sempat bahas kayak opportunity cost, Ya, kehilangan sponsorship atau dan mungkin segala macam fans gitu. maybe. But that's it. Konsekuensi moral dari sebuah seni itu berhenti di situ gitu. Dan ketika akhirnya orang masih musik atau art bakal tetap menemukan penikmatnya gitu loh. Iya. At the end of the day gitu. Contoh Kanye masih ada yang dengerin. Ya, masih collab juga masih ngeluarin album juga whatever gitu. Masih gue dengerin lagi, enak lagu gue. Ya, well to be fair, ya betul. Enak anjing. I mean like Ariana dia diduga sebagai homewrecker, people still listen to her. Cancel in some way she is, a little bit gitu kan. Kayak Taylor Swift yang tidak speak up about Palestine, yada. Dia receive a lot of backlash, tapi people still listen to her gitu. So at the end of the day, She's still a billionaire anyway. she's still a billionaire anyway. She still produce a lot of CO2 emission. Ya itu ya juga sih. She still releases songs ketika ada orang yang mau ngambil spotnya dia di top chart lah gitu. Kayak sorry Sebenarnya Swifties. harusnya nomor 1. Bukan kok bisa nomor 2 sih? Aduh. But anyways, Guys, gitu. gue ikutan ya podcast ini. Kalau bikin anjing. Ikutan cuci tangan. Baju kita keren banget ya Bang ya. But all in all, maksudnya kayak at the end of the day, art will still find their own market gitu. Kayak ya gitulah. Tapi kecuali kalau personally ya ini jawaban yang sama sekali bukan observasional tapi opini aja gitu. My opinions. Sama opini. Shout out ada sesuatu dengerin lagunya anjir. Dengerin Maybe teman-teman. My opinions is that musik itu dia bisa kok ada harmnya. Tetap menurut gue gitu. Kayak kalau misalnya lo menggunakan musik atau menggunakan seni lo untuk menyakiti orang lain, that's the line menurut gue gitu. Jadi kayak 2019 ganti presiden kayak gitu juga ya berarti ya. I mean like if you would take it like that gitu. Mungkin untuk setengah dari Indonesia mengatakan itu bukan hate speech, untuk setengah dari orang Indonesia yang lainnya itu adalah hate speech gitu. So like itu tergantung. Cuma kayak ketika ada itu sesuai dengan persepsi ya. Tapi kayak kalau menurut gue ketika ada niatan, ada mens reanya. Apa tuh? Ada niatan buruk, ya, ada niatan buruknya. Kalau misalnya sebuah lagu dibuat dengan intensi buruk untuk menyakiti orang lain, that's the line for me gitu. I see. Very intense, Kayak, guys. yes, kayak you're fucking petty man gitu. If you use art to slander other people, fucking petty. Yeah. Kayak, Cruel intention, guys. JMS. Jadi kalau lagu yang ingin ku pacarmu gitu. Ya itu Kok ada unsur pidananya, guys? ada unsur pidana itu basically dia mengakui niatannya gitu. Iya. itu manajernya dari belakang teriak tuh allegedly. Masuk ke pasal rencana pembunuhan. Itu dari belakang udah kayak jangan. Nunjuk itu kan ke sini ada reject mati kayak. Itu kan alleged doang kok. Itu cuma lirik teman-teman. Anjing. Banyak soalnya Di lirik-lirik kantor lagu. udah ada silet gitu kan. Waduh, jangan dong. Kalau Tapi bener sih, lirik lagu tuh juga bahkan even kayak di Amerika tuh gue inget juga ada rapper namanya Young Thug.
lirik lagunya itu dijadiin buat testify, buat jadi barang bukti juga buat. Oh, yang tak itu ya bukan apa? Bukan YNW Melly juga sama. Itu lirik lagunya juga dijadiin kayak jadi bukti kaku untuk pembunuhan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu kan dari situ jadi orang juga mikir tuh seperti yang Sade juga bilang yang kayak mungkin sebenarnya liriknya mereka itu jangan-jangan memang punya double meaning seperti itu, like he actually wanted to get gitu. Kayak he actually do something to that person gitu makanya. Itu kalau gitu menurut kalian gimana? Should mereka tetap menggunakan lirik sebagai bug atau sebenarnya itu nggak ada hubungannya guys gitu? Ini the question lies on like kredibilitas ini sebagai barang bukti. The question itu kan sebenarnya. Iya betul. Kayak menurut gue itu asumtif sih at the end of the day. Karena kan sebenarnya kita udah bahas kalau misalnya musik itu kan bentuk dari ekspresi gitu, dan itu bukan pengakuan, itu bukan pernyataan gitu. Kayak orang bisa mengambil inspirasi dari manapun gitu, dan nggak necessarily harus dari dirinya. Bisa jadi kayak there's a scenario gitu, kalau misalnya ada Young Thug gitu, dia bilang kalau misalnya kill you bitch gitu, tapi kayak sebenarnya inspirasi dari lagunya dia adalah sebenarnya cerita orang lain, cerita temennya. Bisa jadi kan sebenarnya we have no way to assure whether or not kayak the lyrics are inspired by personal opinions or personal statements gitu. Paham. Ya nggak semua lirik itu raw opinions ya guys. Dan gue mau tambahin juga bisa jadi itu juga cuma persona di panggung. Betul. Contohnya kayak M kan cuma persona di panggung. Sebutkan nama KTP Anda. Jangan dong. Dia itu udah panik. Mohon maaf ya, Captain Money. Gue mau dipecat dari kantor gue dulu. Belum jadi manajer. Jadi emang perbedaan lu personal lu saat pakai topeng dan lepas topeng tuh emang apa tuh kalau boleh tahu tuh? Sebenarnya yang satu musisi, yang satu pekerja kantoran aja. Udah bedanya itu doang. Enggak sih sebenarnya. Enggak, siapa tahu kan kalau lu pakai topeng tuh yang kayak lu minum darah kambing gitu. Gitu. Ya nggak tahu misalnya kan makan kelawar gitu kan. Enggak kenapa jadi Ozzy Osbourne aja. Namanya juga persona musisi kan begitu. Nah, tapi itu sebenarnya kenapa gue seperti ini? Itu karena ya gue pengen memisahkan again kehidupan kantor sama kehidupan pribadi kok kantor doang. Kehidupan pribadi sama kehidupan bermusik gua. Karena gua nggak mau kayak orang kantor ngeliat gue sebagai musisi dan kayak takutnya gue secara profesional sudah dianggap tidak terlalu serius. Jadi mempengaruhi citra gue di kantor atau kehidupan sehari-hari and vice versa gitu. Tapi emang gitu ya kayak persepsi orang-orang ke musisi itu melihatnya kadang-kadang kayak nggak serius nih orangnya nih. Bukan kayak nanti kayak suruh nyanyi lah, suruh apa lah. Oh iya sih, buat siang. Dan itu ngaruh banget guys. Tapi itu benar sih kalau di mata mertua calon mertua kan. Calon kamu musisi ya, miskin gitu. Kayak mau makan apa kamu kok jadi musisi? Lo bisa nonton film Krisya ya jadi. No comment. Tapi untungnya Sadi tuh ngajarin gue loh kalau misalnya kayak gue disuruh nyanyi depan keluarga atau kayak misalnya disuruh nyanyi depan teman-teman. Jawabannya apa Sadi? Boleh, tapi nanti invoice-nya kirim ya. Monetize that shit. Paham. Senior ini sepuh nih. Nah kayak gitu kan maksudnya kalau kita kan nyanyi karaoke 2-3 jam gratis gitu deh. LC gak? Waduh, mentang-mentang kamu Jawa ki mangkunen LC opo piye to? Translate-nya mentang-mentang gue Jawa. Mangkuin LC. Kamu bisa mangkuin apa? Lu. Ganti topik. Oke. Jomok. Aturan baru ini kayak episode kemarin. Kalau jomok kita ganti topik ya. Jadi kan menurut lu soal musik gimana? Kok nanya ke gua? Oh iya. Kok nanya ke gua ini? Jadi soal musik, masih udah. Kalau ganti topik nih, topik berikutnya nih menarik nih. Gue nyediain segmen sebenarnya, Da. Segmennya itu adalah gue pengen nanya, gue udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan pribadi untuk setiap dari mereka ini. Anjay, boleh sih. Takut sih. Gue juga naruh sih beberapa di situ. Oh juga naruh benar. Ya, pertama kita mulai dari Sade dulu ya. Boleh kan? Kita mulai dari Sade dulu. Kenapa sih di rumah lu banyak banget ayam?
Ada yang ketahuan habis nge-stalk Instagram gue. You are Sunday, we have to know. Ini harus dipasang monitor di situ. Kayak pertama-tama thank you banget ya lo membantu traffic Instagram gue. Gak apa. Kedua itu sebenarnya ayam tetangga gue. Dan gue lumayan suka sih sama ayam itu. Jadi kayak dia punya satu tempat gitu peternakan ayam yang emang dia rawat untuk dapat telurnya gitu. Nah, simbiosis mutualismenya adalah dari gue dan tetangga gue adalah kadang-kadang mereka kalau misalnya bikin gorengan mereka kasih ke rumah gue. Terus gue kalau misalnya mereka kan butuh pakan buat ayam-ayamnya. Betul. Nah, nasi-nasi yang udah mengerak gitu. Oh, nasi lama itu kita kumpulin terus kita kasih gitu. Jadi supaya pakan ayamnya tuh mereka nggak perlu beli lagi. Jadi kayak the ayam meant a lot to me karena dia bisa jadi jembatan untuk relationship yang baik sama tetangga gue. Gak nyangka gue ternyata Sade tetanggaan sama Popuri. Gimana ya? Kayak diplomasi bisa datang dari mana aja. Betul? Apakah betul? Gitu. Gimana rasanya jadi student athlete basket? We have to know. Waduh, ini rasanya ya hidupnya sih happy-happy aja ya karena nggak ada kerjaan lain selain basket. Anjay. Lu basket itu zaman apa? Kuliah, SMA, SMP? SMA. Oh, sisanya tuh ya udah cuma buat happy-happy aja sih. Udah sampai mana tuh basket tuh? Maksudnya kayak apa kalau sampai kayak level-level tertentu pernah menang piala yang kayak something gitu? Nah, dulu tuh gue pernah ikut yang namanya Asian School Games, guys. Oh ya. Ya, itu wakilin Indo anjir. Wow, Iya. Nah, cuman Kayak bawa timnas nih. cuman itu kita melawan 5 negara, gue lupa apa aja ya. Kalau nggak salah itu Singapura, Malaysia, masih ada nggak ya? Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, ya Indonesia berlima. ASEAN. Nah, Ya, iya, emang ASEAN. Kan banyak ASEAN. Nah, dari 5 negara itu kita peringkat 5, guys. Emang Indonesia ini try to underperform ya guys? Enggak, bukan itu maksudnya. Jangan gitu. Latihannya udah bener, cuman kayak it was not our time aja sih kayaknya. Soal timnas Indonesia sekarang shout out to Perbasi, keren banget sekarang timnas Indonesia udah sempat juara ya. Gila ngalahin Filipina loh sempat kita. Oh iya, Filipina juga powerhouse ya. Iya, powerhouse, dia paling jago di Asia Tenggara gitu. I see. Tepuk tangan dulu dong buat basket Indonesia kalau gitu. Kira lu ngomong tepuk tangan buat basket Filipina aja. Baru ngomongin Filipina. Tahu udah putangin apa namanya? Tangan dulu untuk golf Philly. Nyambung. Gitu guys. Paham. Ulang. Cut sadis, ulang lagi jokesnya ya. Oh iya, boleh. Jadi emang gitu ya kebanyakan ya, ada. Kalau misalnya gagal jadi atlet, jadi rapper gitu kan. Yang ini kan buat rapper, lu gimana? Tapi Lu denger lagunya gak sih? dengerin Apa? itu kan lagunya What mau dengerin. Tapi itu nanti aja kita bahas ya kok. Oh iya. Tapi nggak salah sih. Soalnya kemarin kita masuk playlist hip hop ini nih. Iya. Di Spotify masuk. Does this look like a hip hop to you? A little bit, honestly. Oh iya. Dikit lah. Iya. Kan subgenrenya banyak. Iya. Coba nge-rap Saya punya lampu, ada 3 lampu di sini. Shout out yang Lex ya, anjir. You still selling yang Lex? Terakhir pertanyaannya ke Tere nih. Hai. Oke. Hai Terry. Halo Tere. Kita Titu nih. Kita Titu nyanyi oke, Ahok. Gantung aja sendiri. Lu sendiri. Balik dong. Duduk dong. Bisa pertama dari bawa. Kita udah merah-merah. Lu udah cancel lagi. Ini kita main-main. Sorry. Timik mulu aja. Pakai nanya-nanya gua nih. Kemarin gua nanya babu sama tisinya apa sekarang udah ya jangan dibahas. Oke.
Shout out to Basuki ya. Kayak udah tenang. Laura. Udah tenang nih, kita cool Ya, down. kita cool down dulu. Oke, sekarang waktunya pertanyaan ke Tere. nih. Yes. Ya. Jadi setelah top 6 Mamma Mia, apa kabar Tere Lians? Wah. You are Tere Panjaitan, we have to know. Masih sering ngobrol gak sama Tere Lians di rumah gitu? Ini Terelians. Iya. Berarti karena itu udah 1 dekade yang lalu dan rating acaranya nggak begitu gede ya. Iya. Tapi experience-nya luar biasa. Networking-nya luar biasa karena salah satu temen gue yang dulu ikut lomba itu juga, shout out to Audi Manuela. Dia itu menang di The Voice Jerman. Oh, Jerman? Gue kira masih The Voice itu. Gue cek banget anjir. Ya. Oke. Dulu kan dia satu ini Mamma Mia juga sama gue kayak dia sampai hari itu masih DM-an sampai masih chat-chatan sama gue gitu. Kayak bantuin restyle gue dong ya gitu. Kayak sort of things like that gitu. Dan gue juga masih selain sama Audi gitu kan Claudia. Di sana dipanggil Claudia BTW. Gue juga masih maintaining relationship gue sama anak-anak lainnya juga gitu. Basically, even though itu less talk about. Jadi kayak sekarang gue nggak tahu deh ya, masih ada nggak ya Tere Lians atau enggak. Cuma for me personally, nama fans gue lucu juga sih. Kayak I want to keep it. Itu lu yang ngasih atau mereka bikin aja mereka gitu? bikin aja. Kirain kayak lu yang bikin gitu. After this, they will rise up. Ya Tere Lians silakan komen ya. Shout out Tere Lians. Terakhir tweet 2014 aja. Tere Lians tuh gue tahu kepanjangannya Tere Brilliance. Oh. Gue kira cuma nama doang, ada singkatannya ternyata. Gue Apa ingat itu baru banget. tahu Nah. gue. Kalau lu nanti Tere Lians jangan. Terilicious kalau gue. Terilicious. Soalnya gue enak banget boleh. Oh ini dari topik lagi ya. Jangan ngomong lagi anjing. Terilicious. Sendep ngering sendep udah. Waduh, ntar gue nangis lagi kalau nangis sedep. Iya, asal lu kayak Migomak kayak. Oke. Tapi berarti makasih ya, berarti observasi gue lumayan bagus nih. Dari tadi reaksinya bagus-bagus soalnya. Terlalu bagus menurut gue. Kita nggak takut tuh. Mau bisa ada reaksi gue. Kalau bisa. Seru juga ya. Bisa. Gak lagi-lagi nih gue malu aja. Ada ngeliatin tamu aja. Oke, ganti topik. Kemarin nih dapet juga digituin. Aduh, gue kayak help you with. Gak gitu ya, gak apa melet-melet banyak ya gue. Dikit aja. Gitu kan. Maklum baru 12 episode. Experience will tell. Tidak, Sade is kind gitu, gak kayak lu. Emang gue gak kain anjing. Kayak kita udah berapa lama kenal gitu. Apaan gue baik? Kira-kira yang baik itu siapa? Yang baik? Iya. Gue. Mak gue sih. Ibunya udah emang baik banget sih. Gak boleh. Gak kayak bapak ya. Oh, tone lo ada something. Itu cut ya sih. Oke, kita ke Emang di acara Opinions ini karena namanya Raw dan kita top brut itu kita ngomong seadanya aja sih. Oh, oke. bukan seadanya, emang gak bener. Tapi nextnya gue pengen ngebahas ini nih teman-teman. Pengen ngebahas tentang What More gitu. Anjay. Tentang lagu terbarunya. Ini kan ngomong-ngomong 3 orang ini yang kita undang nih terlibat semua ya dalam proses pembuatan lagu What More ya. Sebagai featuring, sebagai musik producer, sebagai apa mas? Oh, sebagai penyanyi utama. Sebagai apa ya mas? Gak tahu saya juga. Tere itu sebagai apa? Vocal director, Composer. terus Kayak composer juga. Ya, how the hell like this collaboration happens? Ya, gimana bisa terjadinya tuh gimana gitu, betul. Nah, ini siapa cerita dulu? Gue dulu. Kok pada takut? Gue kan sama M tuh kan temenan udah 11 tahun. Oh, oke. Oh, lama banget temenannya. Ya, basically gitu. Cuma gue tuh lucunya baru kenal Sade itu November 2022. Pertama kali di di stand whiteboard di itu. Di acara I forget namanya. Jolan. Ya Joyland. Jolan. Iya, Jolan. Yang bintang tamunya Thundercat. Yes. Ya, waktu itu gue Jolan. ke Joyland karena gue pengen nonton Thundercat. Gue ngefans banget sama Thundercat. Kenalan sama Sade,
waktu itu gue kayak main-main aja ke whiteboard, stand up whiteboard, akhirnya gue ngobrol sama dia, enak ngomong sama dia gitu kan. Seketika setelah selesai itu agak berjarak dikit gitu kan. Gue tahu kan, gue udah follow-followan sama Sade, gue kinda know her music and stuff gitu kan. Gue kadang gue nggak langsung lihat lah, gue langsung nyari tahu. And then biasalah malam-malam stres gitu kan. Iya, gue jalan sama M di malam yang stres itu untuk melepaskan pelipur lara gitu kan, gitu. Paginya tiba-tiba tuh M muterin lagu Sade. Terus abis itu kan lagunya Sade ya, gitu. Gua Yang kan mana tuh lagunya? I forgot. Antara maybe The Man Who Has Hurt Me or The Man Who. The Man Who Has Hurt Me. Iya, Itu kan lagunya Sade ya. Gue langsung nanya, lu ngapain play lagu Sade? Emang lu ngefans juga sama Sade gitu? Soalnya gue ketemu di Joyland. Tiba-tiba, gue itu junior gue gitu. Terus kayak, waduh. Oh, jadi hubungannya tuh kayak gitu ya, teman 11 tahun, juniornya M loh. Ya, Lanjutin M. Nah, jadi kita ketemu tuh pas kuliah lah. Tapi gue tuh baru nyadar kalau nggak salah tuh pas 2016 bener ya, 2016 ya. Apa kita bener-bener kayak ngobrolin. Pokoknya 2017 tuh gue baru yang kayak bener-bener ngobrol sama Sade gitu. 2016 tuh cuma tahu-tahuan gitu sih kalau nggak salah ya. Yes. Tapi kita ketemunya itu shout out to FHUGM dan Sanggar Apakah. Karena dari situlah kita bertemu guys. Masih ingat nggak caranya namanya apa? Lupa guys. Oh, acaranya namanya apa? Nama acaranya. Justimun. Jukustik. Jukustik. Pokoknya tiap hari Jumat deh itu. Lupa guys. Pokoknya nama divisi musiknya Justimun ya. Yes, betul. Nah itu, dan kita ketemu di situ. Kita nyanyi bass part atau Iya. kita nyanyi lagu apa gitu. Baru pertama kali tuh. Iya. Kita. Tapi baru akhirnya lumayan waktu ngampus, waktu lumayan banyak ngobrolnya tuh justru malah karena kita sama-sama aktif lah dalam kegiatan gitu. Yang sebenarnya tuh beririsan erat gitu. Ya Allah, muka barunya kamu habis facelift ya? Kayak Kamu bisa di atas. banget gitu. Hasil ini cream whitening ya? Ya ini Pakai cefuk nih. Coba muka yang gak seriusnya gimana? Muka gak seriusnya gimana? gak tau gue juga. Ntar gue gak fokus nih, bau juga nih tokonya. Apa kan kebanyakan merkuri jadi bau. Yang tadi dicemak-cemak, bau debu gitu. Macem-macem. But anyways, long story short, pandemi happens dan kita nggak pernah ketemu lagi ya waktu itu ya. Gue balik ke Semarang, M balik ke Jakarta, kayak bye Jogja gitu. Terus kita udah nggak ketemu, kita baru ketemu lagi waktu itu kita datang ke showcase yang sama gitu. Gue lagi nunggu di depan, terus ketemu dia, terus kayak oh my god you're here gitu. Kayak hysteris, and then we kind of hang out afterwards ya. Gitu. Baru deh terus tiba-tiba dia ngajakin ayo ketemu yuk gitu. Pada akhirnya kita nonton NBA, kita nggak ngobrol ya. Iya lagi itu seru banget. Jadi prosesi lagunya tuh yang What More itu gimana ceritanya? Tuh kayak kenapa What More gitu? Nah itu jadi pokoknya intinya tuh kita ketemu. Sebenarnya tuh gue agak malu ngajak Sade buat kayak collab gitu ya. Kayak gue malu banget karena kayak Sade tuh udah kayak established banget gitu. Dan gue kayak Biasa. Udah famous banget di Indonesia gitu kan. Biasa banget. Listenernya sampai Taiwan gitu. Nah itu Waktu itu juga nge-google R&B artis Indonesia yang nongol Sade Sumanto sih. Iya. Makasih ya guys, aku keluar ya. Aku Gue bener-bener nggak tahu gitu kan mau gimana cara ngajak. Apalagi waktu itu gue baru bikin satu lagu. Terus yang Love Makes You Feel stream di Spotify. Ya, Januari kemarin keluar ya teman-teman. Di Love Makes You Feel, dan itu belum rilis waktu itu gitu. Pas ngajakin Sade belum rilis. Rilisnya kan baru Januari. Ngajaknya itu udah dari tahun lalu gitu. Nah terus akhirnya ya udah ketemu Sade. Nggak sempat ngobrol nonton NBA, tapi nggak sempat ngobrolin kayak kita mau bikin lagu. Yang ngomongin itu Tere. Berarti emang Tere tuh anaknya music bet ya. ngechat ya waktu itu ya, ngechat. Ini langsung nggak sih? Langsung yang kita yang makan habis ramen yang berdua. makan. Oh iya deh, benar-benar. Nah di situ baru kita meeting. Oh iya. Kayak gimana nih kira-kira kita mau ngomongin apa? Pertama yang keluar idenya adalah
beda agama. Iya. Buat ceritanya tentang cinta beda agama. Iya. gitu. Jadi kebetulan salah satu hal yang sama antara M dan gue adalah kita nggak mau nulis yang bukan opini atau yang bukan pengalaman pribadi gitu. Kayak we like honest songwriting. Jadi ketika sebelum kita masuk ke studio, it was very important for us untuk ngobrol kira-kira apa ya mutual experiences yang mungkin beririsan dan bisa nih kita ulik bareng-bareng gitu. True to our experiences gitu. Nah salah satunya tadi apa? Cinta beda agama. Cinta beda agama. Iya. Oke. Shout out to whoever you are yang tahu. Tapi emang kita mikir kayak apa? Ada lagi nggak yang lain gitu? Terus ternyata salah satu pengalaman yang lumayan mirip lagi adalah kita tuh lumayan sering stuck di relationship di mana the other person itu kita itu banyak ngasih atau banyak berkontribusi in the relationship, kita banyak berjuang buat the other person, but the other person doesn't do the same. I see. Gitu. This apa namanya unreciprocal relationship gitu. It's pretty similar between us. Jadi kayak ya udah deh kayak pas kita pikir-pikir kayaknya ini lebih dalam ya buat kita gitu. Paham. Jadi kayaknya oke, kita keep aja deh, kita pakai tema ini gitu. I see. Gitu. Nah, fast forward akhirnya habis itu kita masuk ke studio bareng sama kita berempat ya kita. Gue, M, Tere sama ada CEO-nya Latte Records gitu. Si Laura. Terus Basuki. Bukan. Bukan ya guys. Bukan ya guys. terus prosesnya cepat banget ya. Ya kan ya Tere? Pokoknya kita tuh duduk kalau nggak salah, gue ingetnya 6 jam. 4 jamnya cuma ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, 2 jamnya ngerjain demo. Jadi benar-benar kayak mereka kerja ngerjain lagunya, gue kerja as in work from digital, work from studio gitu. Gue ngerjain kerjaan gue, terus kayak pas gue udah tutup laptop, terus kayak dia udah siap. Oke, udah siap, ya udah. Ya, terus kita keluar 15 menit nulis lirik masing-masing, terus kita balik, terus kita tata sesuai dengan urutannya, terus kayak anjir udah jadi lagunya gitu. Cepet juga ya prosesnya. Cepet Emang juga ya. kalau enjoy itu beda ya. Betul. Itu berarti ini juga. Sorry. Oke, sekarang gue punya pertanyaan mungkin buat M kan ya. Ya kelanjutan depannya nih. Lagu lu kan berarti apa? Love Makes You Feel ya. Dan genre lu apa R&B berarti jatuhnya gitu ya. Nah, kenapa lu milih genre itu pertama? Dan kedua, kalau misalkan ini lagu kan kadang-kadang pengen narik suatu emotion gitu kan, suatu perasaan kan. Dan kenapa perasaan itu selalu horny? Paham sih dah. Gue tadi gue lagunya tuh ya kayak anjing sangean lagunya. Lagu kentu ini mah anjing. Tapi jujur legit ya pas lagu ini keluar tiba-tiba ada nge-DM gue kak senior gue di kantor gitu kayak ini tuh lagu pengantar ngewe atau gimana sih gitu. Betul kan? Gue pikir gini ya anjing bangsat M gitu. My mom is gonna see this. Sengaja ya. Terus ada testimoni juga gak sih temen lu? Jangan. Testimoninya gimana sih? Wah lagu lu enak banget. Buat apa? Yes. Lagu lu enak banget untuk apa? Emosi batu ya. Coba gimana klarifikasinya masih di Jackpot Money? Nah. Sorry, ini lupa pertanyaan pertama dong. Gimana tuh? Pertanyaan pertamanya tuh Yang pertama dulu. R&B yang R&B. Oh, R&B. Nah, gue tuh suka nyanyi kan dari SMA. Disilain musik tuh sama Tere juga. Oke. Dari SMA. Terus, tapi itu gue nggak tahu gue nyanyiin apa. Sampai gue akhirnya pas gue nyanyiin lagu Love Makes You Feel depan Tere, pas gue udah niatan nih nyanyiin lagunya, terus kayak dibilang kayak nanti lu gue bakal branding sebagai artis R&B ya. Terus gue bingung dong, emang gue artis R&B, emang gue R&B ya, kayak gue gak R&B gitu deh. Terus kayak dia bilang, enggak, lagu lu tuh udah R&B. Artis-artis yang lu suka kayak Daniel Caesar, Her, Frank Ocean. tuh R&B. Terus kayak oh gitu. Ya baru disitulah makanya gue menyadari bahwa gue itu Talentnya di situ. talentnya di R&B gitu. Ya, walaupun masih belajar ya guys belum. Gitu. Terus yang kedua, soal emosi dari lagu lu ya. emosi yang gue pingin convey dari Love Makes You Feel adalah sebenarnya pikiran pertama gue dari gue bikin Love Makes You Feel dan kenapa refnya itu diulang-ulang ya.
Apa? Kayak love makes you feel. Anjay. Nah itu kan kayak diulang-ulang biar kayak orang-orang tuh kayak bisa gampang nangkepnya, terus kayak bisa kayak diulang-ulang gitu. Jadi kayak Apa aja yang gitu loh. diulang-ulang? Pergerakan dalam apa? pergerakan dalam musik. Oh betul, God. gejolak musik. Musisi, bro. Dan intinya adalah gue tuh pingin, karena kan liriknya cuma love makes you feel, cuman kan gak dikasih tau feel-nya tuh apa gitu. Jadi kayak whatever you guys feel about the song, well, I don't know if you're H-word atau kayak H-word apa hentai? Apa? H-word? Apa sih H-word? Apa ya H-word? okay, horny ya. Oh, iya. Itu Like, dong. if you feel horny then that. If you feel horny then that's that. If you feel like sad about love, or you feel happy about love, if you cherish about love, feel anything about love, then that's basically love makes you feel. You can Jadi, feel any kind of rasa apapun yang lu dapatkan gitu. Tapi bisa nggak sih kita mengubah rasa horny jadi rasa strawberry gitu misalnya? Tapi like ada sih beberapa toolsnya sih. Oh my God, yeah. Buka lagi. Kan pertanyaan valid, gue jawab. Faldi banget. Jadi kayak gue sorry children. Gak ada anak nonton ini. Like again, saya sih nggak pernah nyicip, jadi saya nggak tahu kan. Saya pernah tahu. Aman mah, udah pernah tuh tante. Fitnah. Gak pernah. Gak ada, jangan. Kalian ada nyalamin gue, kalian mikir gue udah pernah. Oh bagus jawabannya, bagus aja. Nah, itu dong. Tapi jawabannya belum kan? Belum. Belum kan? Please say psych. Bisa gak sih? Jadi Tapi berarti jadi begitu ya. jadi Terus gitu. Jadi begitu ya. sebenarnya. Oh jadi begitu. Oh iya. Love makes you feel, merasakan rasa apapun yang kita mau. Horny juga bebas sih. Oh ini juga bebas. What more tentang pacaran yang kurang ini berarti kurang mendapatkan apa yang mereka mau. Dapat gitu ya. Next project itu udah kepikiran? Next project Yeah. tuh Yang selain mana? Love Makes You Feel dan What More. Iya, maksudnya di your next Ada single, list gitu? albums probably. Nah, sebenarnya tuh udah ada beberapa materi lah, gue kasih tahu Tere. Cuman ngumpulin duit dulu ya guys ya. Nanti baru betul. produce lagi. Makanya jangan lupa stream teman-teman. What More by Rejected Money dan Sadi Cek Susanto. Spotify, Rejected Money, and cek Spotify Sadi Susanto juga ya guys. Yes Ya, sir. betul. Di sini Baby. Rejected Money, di sini Sadi Susanto. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba di albumnya Rejected Money ada Opinions, bingung kan. Sampel kita ketawa gitu Iya kan. kita cuma kasih adlib. Apa lagunya mau horny doang. What More kayak gitu. Wardi. Bukan dong. Lu ngatain lagu orang sih. Wah di more. Marah dong. Hah? Marah Gi. Oh nggak bisa marah gue. Oh, bisa. marah berapa? Mahar. Tapi ini fun fact nih. Gue itu bikin grup WhatsApp ya. Oh, Grup ya. WhatsApp kita bertiga dan lain-lain, ada produsernya gitu-gitu. Judul grupnya bukan What More. Apa tuh? Biasanya kan judul grupnya kan pasti project Sesuai project, betul. Sesuai Enggak. project. Judulnya apa lagi? Ya. Oh. Apa meneh? Apa meneh. Nah, Mungkin segitu dulu ya episode kali ini bersama dengan Sade, M, dan juga Tere gitu. Mungkin ada yang plugs yang mau disampaikan mungkin kalian Instagram atau apapun gitu tentang project-project kalian juga mungkin. Me? Ya. Just follow Instagram Rejected Money. You can see it up here. And you can also stream to Love Makes You Feel and What More on Spotify or any platform, streaming platform that you can have. And yeah, stay tuned for other projects and see you guys. Oke. Ya, kalau dari Tere dan Sade mungkin Sade siapa tahu fansnya pada nanyain kapan comeback Sade gitu. Kapan comeback Sade? Kapan? Setelah start mau ada apa lagi nih? Setelah start mau ada apa lagi? Apa lagi? Ya itu What More. Tahu kan ada yang nungguin gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau
aku comeback lagi gitu, stream sebanyak-banyaknya biar ada duit berproduksi. Paham. Ya, mohon maaf ya faktor U guys. Nggak ada yang ya ditunggu aja ya. Kalau misalnya ada kesempatannya, kalian bakal dengar something from me. There's a collaboration coming soon. Masih dirahasiakan dulu tapi ya. Masih dirahasiakan dulu karena bukan ikut budget marketing yang ini. Pinter. Bagus. Jadi buat follow more bisa follow @sandy_susanto di Instagram, jangan di Twitter atau X karena ya biarkan di situ aja. Oh, ya. Atau bisa langsung dengerin di digital streaming platform favorit kalian. Thank you. Bisa ngeliat Nanang juga guys. Bisa lihat Nanang juga guys. Ya, dan Tege Nanang My cat. kucing. Oh, Nanang Ismail, nangis. Nangis. Nice. Kalau Tege mungkin ada yang mau share apa di plugin ya? No, di plug. Bukan gitu maksudnya. Jadi, situ ya. Di situ. Hai titik merah yang lain ya let's go. Follow lagi langsung follow ya. Gue baru rilis, maksudnya barunya kapan ya? 8 bulan lalu gitu. Oke. Tuh 8 bulan lalu rilis lagu juga sama sahabat gue Vandra. Judulnya Interventions gitu. Bisa streaming di situ, bisa streaming lagu itu atau streaming semua lagu M juga bisa. Ada kredit gue juga. Ada Tele sebagai kosong berarti. Iya. Nah, apapun yang menambah perekonomian gue sebagai anak yatim ya. Disebut. Ayo dipercepat ya teman-teman. Langsung ngeri sedap, men. Banget. Oke, soalnya follow gue di Instagram Tere Panjaitan. Tapi jangan nyari-nyari gue di X, soalnya pendapat gue agak-agak gimana, agak-agak raw opinions sebenarnya. Oh, pada rahasia ya tweetan-tweetannya semua aja. Takut ya guys. Takut nggak apa-apa. Nah, terus juga dengerin musik gue, musik M dan musik Sande. Sip, berarti segitu saja dari Opinions. Juga jangan lupa follow kita di TikTok dan Instagram @Opinions dan subscribe juga di YouTube kita di Opinions. Dan segitu saja dari Tobrut. Gimana? Brutally true, where we say some shit about music and if we think if the song is horny or not. Ya, ini dia Tobrut di mana kita mengundang skena, padahal salah satu host kita nggak suka orang-orang skena. Tapi ya segitu aja dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.